Arif Ambar Winangun sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Kali ini akan praktek PPL di madrasah saya secara luring di kelas 3 dengan materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Selamat menyaksikan. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Saat sejalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tanganmu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan berkah untuk kita semua. Kepada Mas Faiz, silakan. Siap, gerak. Kita maju dari gerak, gerak. Insyaallah. Baik, anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Berarti hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah, kamu semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, mari sekarang kita siapkan buku dan alat tulisnya, silakan dikeluarkan. Kemudian kita juga cek baju, kemudian jilbab, celana kita sudah rapi belum, kemudian meja dan kursinya semua diluruskan dulu, dipersiapkan dulu. Karena kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, dilanjutkan dengan yel-yel kelas agar kita lebih semangat. Silakan semuanya berdiri dulu. Menyanyi pada
tidak ada oksigen. Padahal oksigen terbanyak itu dihasilkan dari tumbuhan. Ya. Nah, begitu juga hari ini ya. Kita hari ini akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan kembali isi dongeng menggunakan bahasa sendiri secara lisan dengan percaya diri. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan contoh sifat pertukaran pada penjumlahan dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal pertukaran pada penjumlahan dengan cermat. Nah, untuk gambaran kegiatan kita hari ini, ya, yang pertama, mengamati video pembelajaran. Yang kedua, mencari pesan dalam dongeng di LKPD. Nanti kamu mengerjakannya di LKPD. Kemudian yang ketiga, menceritakan kembali isi dongeng dengan maju di depan kelas seperti kemarin. Nah, yang keempat, mencari daun kering di halaman. Nah, yang kelima, mengerjakan soal penjumlahan di LKPD. Mengerjakannya nanti secara berkelompok, tapi setelah selesai berkelompok nanti akan Ibu bagi LKPD mandiri. Jadi kamu juga nanti akan mengerjakan soal pertukaran pada penjumlahan secara individual atau sendiri-sendiri, paham? Coba perhatikan. Tumbuhan yang semua bagiannya berguna. Siapa yang tahu? Pohon kelapa. Pohon kelapa, pinter. Apakah kita lihat jawabannya ya? Apakah benar pohon kelapa? Tepat sekali, pohon kelapa. Manfaat tak bersisa dari pohon kelapa. Nah, kelihatan ya dari situ ya. Dari daun kelapa berguna. Kemudian pelepahnya, ini pelepahnya juga berguna untuk jadi sapu lidi. Kemudian air buah kelapa, minuman yang segar. Kemudian daging buahnya juga bisa kita makan. Selain itu yang buah bisa kita jadikan santan. Kemudian sabutnya, tempurungnya, kemudian akar, sampai bahannya bisa kita gunakan sebagai bahan bangunan. Nah, selanjutnya nih, pohon serbaguna. Pohon serbaguna yang sudah kalian sebutkan tadi yaitu pohon kelapa. Dari manakah asal pohon kelapa? Siapa yang tahu? Belum tahu. Nah, asal pohon kelapa, hari ini kita akan belajar tentang asal-usul pohon kelapa berdasarkan sebuah dongeng yang nanti akan kita pelajari. Dongengnya berjudul Asal Mula Buah Kelapa. Nah, sebelum kita belajar, mari kita bagi kelompoknya terlebih dahulu. Silakan nanti untuk berhitung 1 sampai 5. 5 lagi. 1, 4, 5. Nah, sekarang setelah terbentuk kelompok, maka akan saya bagi LKPD-nya ya. Jangan ikut dulu, Bu.
pagi anak hebat Indonesia. Hari ini jumpa lagi dengan saya Ibu Dwi dalam pembelajaran kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Nah, manfaat tak bersisa dari pohon kelapa. Daun sebagai kerajinan, air buah kelapa, daging buah, sabut, tempurung dapat kita manfaatkan. Akarnya juga dapat kita manfaatkan sebagai pewarna atau obat. Batang dapat dijadikan bahan bangunan. Nah, hari ini kita belajar dengan seorang Dayu. Dayu bertanya-tanya, dari manakah asal pohon kelapa? Nah, hari ini kita akan membaca dongeng tentang tumbuhan asal-usul pohon kelapa. Sebelumnya, kita ingat lagi apa itu dongeng. Ya, dongeng adalah cerita hayalan yang diceritakan secara turun-temurun. Tema dongeng biasanya tentang sesuatu yang tidak benar-benar terjadi dan membuat pesan atau amanat tertentu. Tokohnya bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, kita dengarkan bersama-sama dongeng tentang asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. "Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu," kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. "Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang." "Permintaanmu cukup bagus," sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah." Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti, ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. "Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia." Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, apa pesan yang terkandung dalam dongeng asal-usul pohon kelapa? Kita bisa mendapatkan pesan dalam dongeng dengan cara membaca dengan cermat. Mari kita cermati petikan suara dari penyihir sakti. "Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia." Nah, di sini ada kata-kata tak mematuhi kata-kataku. Berarti isi dari dongeng ini adalah kita harus patuh, harus menepati janji dan tidak boleh ingkar janji. Bagus. Nah, setelah membaca dongeng tersebut, Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat paman kelapa di kebun pamannya. Nah, ini adalah truk yang akan mengantarkan hasil panen ke kota. Truk pertama berisi 425, truk kedua berisi 590 buah kelapa. Dayu ingin mengetahui jumlahnya. Kita hitung bersama ya. 425 ditambah 590.
5 ditambah 0 sama dengan 5. 2 tambah 11 sama dengan 11. 5 1 ditambah 4, 9 ditambah 1 ditambah 4, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, jika posisi gambar truk dirubah seperti ini, yang tadinya sebelah kanan kita rubah sebelah kiri. 590 ditambah truk kedua 425, maka jawabannya hasilnya adalah sama, 1015. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Dapat kita tulis 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Nah, ini ada contoh yang lain ya. 345 ditambah 526. Nah, ini adalah bentuk penjumlahan dengan sifat pertukarannya atau sifat komutatif. Nah, ketika kita jumlahkan 5 ditambah 6 sama dengan 11. Minimal 1 ditambah 4, 5 tambah 2, 7. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Maka jumlahnya 871. Kita tulis ya. 345 ditambah 526 sama dengan 871. Untuk penjumlahan yang kedua tidak perlu kita hitung lagi karena jumlahnya pasti sama, yaitu 871. Jadi bisa kita tulis 345 ditambah 526 sama dengan 526 ditambah 345. Hanya kita tukar posisinya ya. Nah, sekarang saatnya anak-anak untuk berlatih. Nah, demikian tadi materi pembelajaran kita hari ini. Untuk link evaluasi dapat anak-anak akses melalui Google Form dengan alamat berikut. Nanti akan Ibu kirim melalui WA Group G. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ya, demikian tadi video pembelajaran hari ini. Dari video tadi kita belajar ada dongeng tentang asal-usul buah kelapa dan juga sifat pertukaran pada penjumlahan. Silakan, apakah ada pertanyaan yang masih mengganjal pada kalian semua? Silakan untuk ditanyakan, siapa yang berani? Oh ya, Mbak Angel. Mbak Angel, silakan Mbak Angel, dibuka dulu nggak apa-apa, sebentar. Oh iya, apakah kalau ikat janji nanti akan jadi pohon kelapa? Teman-teman bagaimana jawabannya? Tidak. Oh iya, tidak. Jawabannya tidak, karena ini adalah sebuah dongeng. Tapi dari dongeng ini kita bisa belajar bahwa pentingnya agar kita tidak ingkar janji. Kalau kita sampai ingkar janji, biasanya ada sesuatu yang bakalan terjadi. Ya, paham ya Mbak Angel ya? Selanjutnya siapa yang mau tanya lagi? Mas Orang, gimana Mas? Gimana Saran? Oh iya, laki-laki dalam dongeng itu namanya siapa ya? Siapa? Tidak diketahui karena ketika membuat dongeng itu si penulis itu tidak mencantumkan namanya. Jadi dongeng itu tidak benar-benar terjadi ya, bukan cerita sesungguhnya, hanya cerita khayalan yang berfungsi sebagai sebagai pembelajaran. Jadi di dalam dongeng itu ada pembelajaran yang bisa kita tiru, paham ya? Ya. Selanjutnya siapa yang mau tanya lagi? Oh ya, Mbak Siva. Oh ya, tadi pertanyaannya, kenapa laki-laki tadi membuka kotak hijau kecil itu ya dalam dongeng itu? Karena dia penasaran. Pintar Mas Kenzi. Betul ya jawabannya ya? Betul. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, Mas Arsa. Gimana Mas Arsa? Dibuka dulu yuk. Oh, si penyihir itu laki-laki atau perempuan ya? Tadi di sana diceritakan apa tidak ya? Tidak diceritakan. Sama ya jawabannya dengan Mas
tidak ingin menampilkan nama, hanya disebutkan penyihir sakti. Ya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh ya, sebentar, Mas Ipin dulu ya. Udah. Ya, berarti kita tidak boleh ingkar janji ya. Bagaimana teman-teman jawabannya? Boleh tidak? Tidak boleh, pintar. Yang terakhir, satu lagi. Ayo Mbak Asya. Oh iya, Mbak Asa menanyakan, berarti nanti kita bercerita seperti kemarin di depan ya Bu? Iya betul, pintar. Nanti setelah ini, kalian akan menceritakan kembali isi dongeng tentang asal-usul buah kelapa ini di depan kelas dengan bahasa yang sopan. Paham ya? Ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Ini dongengnya ya, saya buka. Setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama teman maju ke depan. Ketika ada teman yang maju ke depan, kalian di belakang itu mendengarkan sambil memperhatikan. Kalian juga bisa meniru budayanya, bahasanya boleh. Ini nanti kalian sendiri-sendiri. Paham ya? Sudah siap? Untuk yang pertama, siapa yang berani tampil? Mas Kenzi dulu, terus kemudian Mas Raza. Ada lagi setelah Mas Raza? Ya, Mas Ibas. Setelah Mas Ibas siapa? Yang pertama, Mas Kenzi silakan maju. Siap ya? Yang lain mendengarkan, kita saksikan. Mas Kenzi mau menceritakan kembali. Ya, silakan. Asal mula buah kelapa. Pada suatu hari ada lelaki yang ingin berguna yang mendapat kabar ada penyihir sakti di puncak gunung. Ia pun bergegas ke puncak gunung itu dan penyihir itu mempersilahkannya untuk masuk pondoknya. Dan setelah itu, dia bertanya ke penyihir sakti itu, "Penyihir, apakah kau memiliki sesuatu yang bisa menjadikan aku untuk menjadi berguna?" Dan penyihir sakti itu memberinya kotak hijau. Kata penyihir itu, kotak hijau itu hanya boleh dibuka dia sampai di rumah, dan dia pun pergi dengan gembira. Saat di jalan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu, dan dia membuka kotak hijau itu, dan secara tiba-tiba dia menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya sangat besar. Dan sejak itu dia menjadi berguna seluruh untuk semua orang. Oke, demikian tadi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Henry. Selanjutnya, tadi bertanya Mas Bambang ya? Nih, silakan aja Mas Bambang. Kamu bersiap apa tidak? Nih, ini agak ke depan. Ini. Ya, oke. Pakai kata fisika. Ya, siap ya. Semuanya pakai kata hijau. Ya. Yang lain silahkan dengarkan. Ya, dulu. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti itu mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, aku ingin memohon kepadamu. Aku ingin diberi sesuatu agar aku berguna bagi orang lain. Penyihir sakti itu berkata, permintaanmu sangat bagus. Ia diberi sebuah kotak hijau. Kau sudah bijak membukanya jika kau belum sampai rumah. Laki-laki itu menerimanya dengan senang dan mengucapkan terima kasih. Dalam perjalanan, ia digoda untuk
Tiba-tiba ia menjadi pohon yang kemudian panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir dari puncak gunung. Kau tidak mematuhi kata-kataku. Sekarang kau berubah menjadi pohon kelapa. Pohon kelapa itu cepat berkembang biak dan disulami banyak orang karena banyak bunganya. Tepuk tangan untuk Mas Faza. Ya, lebih percaya diri. Bagus. Ya. Boleh bergantian temannya. Setelah Mas Faza siapa ya? Ibas. Oh iya, Mas Ibas. Ini panggil Mas Ibas. Mas Ibas. Ya. Asal mula buah kelapa. Pada suatu hari ada seorang laki-laki yang mendaki gunung. Katanya dia mendengar kabar dari orang ada penyihir sakti. Penyihir sakti itu membiarkan laki-laki itu masuk. Ada sesuatu yang ingin aku inginkan. Aku ingin menjadi orang yang sangat berguna untuk semua orang. Kata penyihir sakti itu permintaan yang cukup bagus. Penyihir sakti itu memberikan sebuah kotak hijau kecil. Lalu laki-laki itu mengambil kotak hijau itu. Kau boleh membukanya jika sudah tiba di rumah. Lalu laki-laki itu menerimanya dengan gembira. Saat di tengah perjalanan, laki-laki itu tergoda ingin membuka kotak hijau itu. Tapi ia ingat pesan penyihir sakti itu. Saat sudah tiba di kaki gunung, dia tergoda lagi ingin membukanya. Saat dibuka, dia menjadi pohon kelapa yang sangat besar, buahnya besar, dan daunnya lebat. Mendengar suara penyihir sakti itu, kau tidak mendengarkan kata-kataku. Kau sudah menjadi pohon kelapa. Sejak hari itu, pohon kelapa sering dijumpai di banyak tempat. Iya, tepuk tangan untuk Mas. Selanjutnya, setelah Mas Ibas, siapa dia? Ini dia. Nasya. Wow ya. Padas waduh. Asal mula buah kelapa. Suatu hari ada seorang laki-laki yang ingin untuk menemui penyihir sakti. Dia nggak mungkin begitu kayak betul. Setelah itu dia memberikan kotak hijau yang kecil. Yang besar tadi jika sampai 24 ya. Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu berkata daripada aku kan ya. Aku akan nanti di joget sampai 24 jam. Terima kasih. Kemudian dia turun sampai di gunung. Dia tergoda untuk membukanya dan dia membukanya. Dan tiba-tiba saja laki-laki itu menjadi pohon yang daunnya lebat dan buahnya besar-besar.
Silakan laki-laki itu masuk kepadanya. Dia ingin menjadi orang yang beriman bagi setiap orang. Laki-laki menyiasati itu pun memberikan kotak hijau kecil. Kau boleh membukanya jika sampai rumah. Tiba di rumah, dia menerimanya dengan gembira. Tiba-tiba di tengah jalan dia tergoda ingin membukanya. Tapi kita karena nilai pesan menyiasati itu. Dan dia di kaki gunung membukanya. Dia menjadi pohon kelapa yang daunnya panjang-panjang. Terdengar penihar sakti dari bukit. Kau bisa mematuhi kata aku. Jadi kamu jadi pohon kelapa yang daunnya panjang-panjang, buahnya besar-besar. Pohon kelapa itu berkembang biak dengan cepat. Orang-orang itu berkata, kalau pohon kelapa itu banyak-banyak. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Arifin. Sudah bagus ya, hari ini semuanya sudah semangat, sudah lebih baik dan lebih lancar. Siapa yang mau maju setelah Mas Arifin? Oh iya, ya bersama. Oh iya, Halis, Mas Halis dulu sini. God Ranger. Oh ya, God Ranger. Ada pesawat ya. God Ranger. Suatu hari. Ceng ceng ceng. Ada suaranya. Dia meminta Penyihir sakti. Penyihir sakti menjadi laki-laki itu orang yang beriman. Iya, teman-teman, untuk Mas Wali. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, siapa yang mau maju yang ini? Siapa? Oh, Sehat.
Apa sih? Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Sehat. Ya, kita lanjutkan. Mbak yang tadi namanya Mbak Naila. Sini Mbak Naila. Siap ya, yang lain dengarkan, siap ya. Ya. Ini kotaknya. Yuk, yang lain dengarkan. Itu yang lain meminta penyidik yang tergoda. Sudah selesai. Terima kasih banyak. Coba kalau sudah mendengarkan, yang lain tenang ya, tidak mainan sendiri. Nanti pada saatnya giliranmu untuk maju. Kalau kamu menghargai temanmu, kamu pasti akan menghargai teman. Begitu juga kalau kamu tidak menghargai teman, nanti kamu tidak dihargai. Oh iya nanti. Baik, kita lanjutkan ya. Mas Nizar mau maju? Tidak. Siapa yang belum maju dan mau maju yuk? Mbak Siva kemarin maju ya. Mas Faiz. Ya, Mas Faiz mau maju. Setelah Mas Faiz siap-siap ya yang mau maju. Yuk sini.
menggelegar. Siap ya? Ya, silakan. Asal mula buah kelapa. Pada suatu hari ada seorang lelaki yang mendengar kabar kalau ada penyihir sakti di puncak gunung. Lelaki ini mengunjungi penyihir sakti. Lalu dia meminta kepada penyihir sakti untuk menjadi seorang yang berguna. Lalu penyihir sakti memberikan kotak hijau itu kepada laki-laki itu dengan hormat. Ya, kata dari penyihir sakti itu, kamu boleh membukanya jika kalau sudah sampai di rumah. Lalu dia turun dari gunung. Dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Lalu dia jadi membuka kotak hijau itu. Setelah sampai di kaki gunung, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Lalu dia menjadi pohon kelapa yang daunnya panjang, buahnya besar. Lalu dari atas bukit penyihir pun berkata, inilah nasibmu kalau tidak mematuhi perkataanku. Kata laki-laki itu, tidak apa-apa, aku menjadi seorang yang berguna. Dia berkembang biak sejak saat itu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Said.
sudah dilaksanakan, semuanya sudah maju, bagus-bagus. Hanya saja ada yang sudah lancar, ada yang belum, ada yang masih suaranya kecil, ada yang suaranya sudah lantang, ada yang hanya diam saja, ada yang sudah ekspresif dengan menggunakan gerakan dan wajahnya disertai gitu ya. Nah, hari ini kalian bisa belajar dari teman-teman kalian juga bagaimana seharusnya ya. Baik, coba sekarang kita cermati LKPD-nya ya, dibuka semuanya. Nah, kita akan mulai, silakan nanti diisi kelompoknya. Kemudian kelompok ini kelompok sebentar ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dituliskan di sini, kemudian nama anggotanya dituliskan juga. Nah, sekarang lanjut ya. Kita lanjutkan ke halaman 4. Kerjakan yang halaman 5. Nah, bisa dilihat semuanya ya. Paham ya? Nanti setelah selesai itu, nanti kita akan belajar seperti kemarin. Kita mengambil daun kering di halaman sekolah. Paham? Untuk kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Ya, kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Sudah selesai semua. Kita lanjutkan ya. Setelah ini kita akan keluar kelas. Tapi ingat, harus secara tertib dan tidak boleh saling berebut. Ke 5 kotak, nanti masing-masing kelompok mendapatkan 1 kotak. Kalian bisa baca di LKPD. Kita akan mengambil daun kering, daun ya, hanya daun, jangan rumput, dan kita jangan memetik daun dari pohon. Nanti sudah ada di bawah. Kalian kita bersih-bersih karena banyak sekali daun yang bersuburan saat ini. Nah, silakan ambil sejumlah 50. Kemudian setelah selesai, cuci tangan, langsung masuk ke dalam kelas dan bekerja sesuai dengan apa yang ada di LKPD. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kegiatan kita sudah selesai? Sekarang coba kita lihat ke situ ya. Ini ada contoh sifat pertukaran pada penjumlahan. Insya Allah anak semua sudah paham. Nah, sebelum dilanjutkan ke kegiatan 4, silahkan lihat ini dulu contohnya sekilas. Nah, nanti setelah ini kita bagi ya. Ini adalah LKPD yang mandiri. Ini nanti untuk dibawa pulang. Kelompok 5 berarti sudah selesai semua. Yuk kita simpulkan bersama-sama ya. Kita
kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bersama-sama. Yang pertama kita belajar apa tadi ya? Dari dongeng ini kita belajar apa? Dari dongeng kita belajar menjadi orang yang berguna tetapi tidak ingkar janji, karena penting untuk menepati janji. Yang berikutnya kita sudah belajar apa yang kedua? Penjumlahan, sifat pertukaran pada penjumlahan. Jika ditukar tempat hasilnya tetap sama. Sampai di sini sudah paham? Ada pertanyaan? Nah, untuk selanjutnya tadi sudah Ibu lihat jawaban di LKPD kelompok itu sudah betul. Maka selanjutnya ketika kamu menyalin di lembar yang untuk pribadi masing-masing juga insya Allah sudah betul semua. Nanti yang satu lembar itu untuk dibawa pulang sebagai bahan belajar. Untuk yang LKPD kelompok silakan dikumpulkan maju ke depan. Sekarang yang untuk dibagi dimasukkan ke dalam tas, kemudian berkemas, alat tulisnya semua dimasukkan ke dalam tas ya. Terima kasih semua sudah belajar dengan semangat hari ini. Untuk ini gaun yang tadi digunakan untuk belajar nanti sekalian pulang salah satu ada yang membawa keluar terus kita masukkan ke tempat sampah ya. Nah, coba sekarang aku ingin tanya sama anak-anak semua dari kegiatan kita hari ini. Kegiatan apa yang paling disukai? Maju ke depan kelas, baiklah, untuk selanjutnya coba kita lihat ke sini ya. Nah, ini sekedar pengetahuan ya. Nih, dongeng asal mula buah kelapa adalah salah satu cerita rakyat Papua. Ternyata apa yang kita pelajari hari ini itu adalah salah satu cerita rakyat dari mana? Papua. Dari Papua. Ini bisa kita akses melalui link berikut ini. Nah, Asal-usul pohon kelapa. Cerita dari Provinsi Papua. Pohon kelapa merupakan jenis tanaman yang hampir semua bagiannya memiliki manfaat bagi manusia. Tanaman yang memiliki nama ilmiah Cocos nucifera ini termasuk tumbuhan tropis dan bisa ditemukan pada hampir semua wilayah di Kepulauan Nusantara. Pohon kelapa memiliki cerita tentang asal-usulnya yang merupakan cerita rakyat dari suku Asmat, Provinsi Papua. Suku Asmat merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal dengan keahliannya membuat berbagai jenis ukiran kayu. Pada suatu waktu yang lampau, tersebutlah seorang anak bernama Sipriu. Tidak seperti anak-anak suku Asmat lainnya, Sipriu sangat manja kepada ibunya. Anak-anak seusia Sipriu biasanya sudah mulai belajar berburu ke hutan dan mempelajari berbagai keahlian lainnya. Sedangkan ayah Sipriu adalah seorang pemburu handal. Setiap kali berburu selalu mendapatkan hasil. Malam itu, ketika ayah Sipriu membawa seekor burung kasuari hasil berburu, mereka duduk bersama menikmati makan malam. Sipriu, sudah saatnya kamu mulai belajar berburu dan belajar berbagai keahlian lain. Tapi Sipriu masih kecil. Dia belum saatnya berburu. Ketika seumurannya, aku bukan hanya sudah berburu, tapi juga sudah mahir membuat panah dan tidur di jeu. Jeu adalah rumah khusus yang ditempati oleh kaum laki-laki suku Asmat yang belum menikah. Rumah jeu ini tidak boleh dimasuki oleh kaum perempuan. Sedangkan anak laki-laki yang usianya belum mencapai 10 tahun juga tidak diperbolehkan memasuki rumah jeu. Karena engkau terlalu memanjakannya, akhirnya dia menjadi penakut. Hanya untuk tidur di rumah jeu pun dia tidak berani. Ayah Sipriu pun akhirnya pergi ke rumah jeu untuk berkumpul dengan para lelaki dewasa lainnya.
Sedangkan si Priu yang ketakutan tinggal di rumah bersama ibunya. Ketakutan si Priu bukan hanya karena rumah Jo yang jauh, tetapi juga karena sebuah pohon ucu yang terletak antara rumahnya dengan rumah Jo. Konon katanya, seperti yang sering dia dengar, pohon ucu itu ditinggali oleh roh. Pohon ucu adalah sebutan untuk pohon beringin bagi suku Asmat. Di pohon ucu tersebut memang merupakan tempat tinggal roh. Tetapi orang-orang menganggapnya sebagai roh baik karena suka menolong dan tidak pernah mengganggu. Meskipun demikian, si Priu yang penakut tetap tidak berani berada di dekat pohon ucu itu, bahkan pada siang hari sekalipun. Dan pada hari itu, Mulai nanti malam, si Priu harus tidur di rumah dia. Sebagai ibunya, kamu jangan melarang, karena hal itu akan melanggar adat. Tentunya kamu tahu akibatnya. Jika melanggar adat suku kita, aku dan si Priu bisa dihukum oleh para ketua adat. Aku tahu anak ini sangat penakut, tapi di rumah Jeo, dia akan mendapatkan bimbingan dari para ketua adat. Aku pun sangat malu punya anak laki-laki yang penakut. malam harinya, si Priu dan ayahnya pun berjalan menuju rumah Ju melewati pohon ucu. Ayah, aku takut sekali. Penghuni pohon ucu itu orang baik, tidak usah takut. Setelah si Priu dan ayahnya melewati pohon ucu, sepasang mata melihat mereka dengan keheranan. Kenapa anak itu takut sekali? Padahal selama ini aku selalu berbuat baik kepada orang-orang. Di dalam rumah Ju, seperti biasanya, para ketua adat akan memberikan Priu berjalan sendiri dari rumahnya menuju rumah Ju. Ayah si Priu sepertinya melatih keberanian anaknya sehingga memaksanya pergi sendiri ke rumah saat mendengarkan para ketua adat. Setelah malam semakin larut, maka semua penghuni rumah Ju itu pun tertidur pulas. Tidak lama kemudian, roh ucu mendatangi rumah Ju tersebut. Anak penakut itu sungguh tidak berguna bagi sukunya. Akan kuambil rohnya, dan anak itu akan kujadikan sesuatu yang berguna. Tidak hanya bagi sukunya, tapi juga manusia lainnya. Roh ucu itu pun masuk ke dalam rumah Ju dan membawa pergi roh si Priu. Pagi harinya, Apakah kamu melihat si Priu? Kenapa dia tidak terlihat? si Priu masih tidur. Tidak, Tolong bangunkan dia. dan ibu si Priu. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa si Priu telah meninggal dunia. Ayah dan ibu si Priu pun dilanda kesedihan yang amat sangat. Tidak ada satupun warga suku yang mengetahui penyebab sebenarnya yang membuat si Priu meninggal. Malam harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, di atas makam si Priu, tiba-tiba saja muncullah sebuah pohon yang bentuknya aneh. Semakin lama, pohon tersebut semakin besar dan tumbuh di makam si Priu. Sebuah pohon yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pohon yang tumbuh di makam si Priu itu kemudian disebut dengan istilah jisin atau pohon kelapa dalam bahasa suku Asmat. Sedangkan buahnya disebut dengan istilah Atia Manma, yang artinya buah yang berasal dari orang mati. Pohon kelapa menjadi pohon yang memiliki manfaat dari akar, batang, dahan, daun, dan buahnya. Pohon kelapa merupakan salah satu tanaman yang memiliki manfaat sangat besar bagi manusia. Habis. Nah, dari film ini kita mendapat pelajaran bahwa kita tidak boleh takut sebenarnya. Karena apa? Karena kita punya Allah. Maka jangan lupa di rumah kamu juga harus tetap rajin sholat 5 waktu. Jangan lupa mengaji dan jangan lupa kita jangan sampai ingkar janji. Untuk soal evaluasi hari ini nanti linknya akan ibu kirim ke WA group ya. Ini linknya, ini link evaluasi untuk dikerjakan di rumah. Kemudian ini adalah link materi hari ini. Siapa tahu ada yang tadi kurang jelas dan mau diulang kembali. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan lagu penutup seperti biasa, Ilaliko, dan dilanjutkan dengan berdoa bersama.